Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di Desa Jingah Bujur, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Ya, sebagaimana diketahui, Kabupaten Hulu Sungai Utara memang sebagian besar terdiri dari daerah rawa yang biasanya difungsikan oleh masyarakat untuk lahan pertanian pada saat musim kemarau dan digunakan untuk lahan pencari ikan bagi nelayan pada saat musim penghujan. Ya, salah satu desa yang memiliki daerah rawa cukup luas yaitu merupakan Desa Jingah Bujur ini. Namun karena adanya terlalu banyak eceng gondok selama 3 tahun terakhir, di beberapa daerah rawa tidak bisa difungsikan baik untuk lahan pertanian ataupun lahan untuk pencari ikan. Dan salah satu warga dari Desa Jingah Bujur memiliki inovasi membuat kapal yang sekaligus sebagai penghancur eceng gondok. Ya, sejauh ini memang sudah dilakukan beberapa upaya dari pemerintah desa untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah eceng gondok yang ada di daerah rawa, namun masih belum begitu maksimal hingga akhirnya adanya inovasi pembuatan kapal pencacah atau penghancur eceng gondok di daerah rawa, yang inovasi ini merupakan ide dari warga Desa Jingah Bujur. Dan ini adalah proses dari pengoperasian kapal pencacah eceng gondok. Ya, kapal pencacah eceng gondok ini juga diikutkan dalam lomba teknologi tepat guna tingkat kabupaten dan berhasil mendapat juara pertama, karena dengan inovasi ini sangat membantu masyarakat warga untuk melakukan aktivitas di daerah rawa. Karena Pak, Bapak ke depan Pak, sedikit situ Pak. Ya. Ya, ini merupakan penampakan dari dekat kapal pencacah eceng gondok yang merupakan inovasi dari warga Desa Jingah Bujur, dan untuk pembuatannya merupakan kerjasama dari Desa Jingah Bujur dan juga Desa Haur Gading. Matikan kah? Matikan aja. Dengan Bapak Sugianur. Bapak Sugianur ini merupakan pencetus atau yang memiliki ide dari pembuatan kapal pencacah eceng gondok ini. Pak, awalnya bisa diceritakan Pak, awalnya kenapa jadi punya ide seperti ini Pak? Jadi punya ide seperti ini, masyarakat baik pertama pada kawal mencari ikan lagi pada sempit, sasar tahun sasar sempit kan eceng gondok ini banyak. Sedangkan yang lokasinya ini juga untuk mencari ikan, untuk bertanam padi juga. Nah, jadi lalu timbul kita ide bikin kapal seperti ini. Lalu kita konsultasi sama pembakar, sama aparat desa. Lalu aparat ini mendanai itu desa ini mendanai, jadi sampai terjadi mengolah kapal ini. Nah, jadi bikinnya ini di mana Pak kapalnya ini? Bikin ini di las-las sendiri gitu? Dilas sendiri, dibikin alat-alatnya sendiri. Cuma yang nggak bisa dibikin mesin, gearbox di dalam itu. Bapak idenya jadi bisa tahu kayak gini apa dari video kah atau dari YouTube atau gimana? Enggak ada apa. Kita ambil atau seperti brus skuter yang kecil itu, brus skuter yang kecil itu kan. Yang untuk pemotong rumput. Pemotong rumput itu kan kecil. Cuma ya kita ulah dari skala besar. Dari skala besar. Iya, kita ambil ide dari mesin brus skuter pencacah rumput itu. Idenya dari mesin pemotong rumput ya. Jadi terus yang kapalnya gitu, mesin-mesinnya itu pian ini sendiri juga, custom sendiri, bikin sendiri? Enggak, kalau mesinnya beli. Kalau kapal ini bikin sendiri. Semua komponen yang ada di dalam tuh, maupun roda apa itu bikin sendiri. Cuma yang nggak bisa kan mesin, platnya kita beli, bahan bakunya lah. Ya, platnya. Ya. Melasnya melas sendiri. Oh, melas sendiri. Ya. Yang datang ke sini plat-platnya aja.
Kita bikin sendiri. Terus itu yang untuk pemotongnya itu ada berapa buah itu Pak? Itu ada Pisaunya Pak? Pisaunya? ada 2 buah. 2 buah. Itu memang besi tajam gitu ya Pak ya? Besi pir motor, Bu. Pir motor. Yang dipakai apa? diesel. Pir motor diesel. Oh, motor Yang diesel. bekas-bekas itu kan kita tempa jadi itu kayak baja, itu baja. Kalau keseharian apa pian Pak kerjanya Pak? Cuma tukang kayu, Pak. Tukang kayu ya, pengalaman dari sini Ya, juga. jadi tukang kayu saya. Bisa betulkan mesin, bikin mesin sedikit-sedikit kan. Kalau sehari itu bisa sampai membersihkan berapa luasan gitu Pak? Jadi kalau inya 10 seharian sekitar 1,5 hektar bisa Satu hari? 1 hari 1 hektar setengah. setengah. Ini sudah mulai kapan ini Pak membersihkan nih? Berapa hari nih? Iya, kalau jalan ini sekitar 10 hari lah. 10 hari ya. Jalan 10 hari ya. Ada kendala nggak? Ada kendala ya Pak? Oh, kendalanya hampir nggak ada kendala lah, cuma kendalanya ini air aja. Air apa? Airnya bisa surut, kapalnya kandas itu. Oh Itu iya. aja. Oh iya, karena sangkut tanah tadi. Nyangkut ke tanah. Itu aja kendalanya. Jadi pas kita cari yang dalam-dalam sedikit mau persiapan gitu. Nggak ada kendala. Kalau dalam satu operasi itu Pak, minyaknya berapa sih Pak? Untuk pembiayaan minyak Kalau 1 hari penuh itu di selawi liter, 25 liter. 25 Pakai liter apa ya, itu? seharian ya? Solar Solar. ya, seharian 25 liter di sini. Ini apa? Kalau ada pernah nggak Pak ketemu tiba-tiba kayu kan di lahan ini? Kalau kayu yang seperti ini aja, seperti ini itu patah pagat itu, Bu. Oh, Nggak Artinya apa-apa. dia tajam, Tajam. mampu belah kayu Pak. Itu tajam pagat. Tadi kena kayu situ pagat. Tapi kalau yang besar seperti pohon itu ya nggak bisa yang patah. Pak ini memang sudah maksimal bagus seperti ini atau sebenarnya ada inovasi lagi dari atau pengembangan lagi dari Pian Pak? Kalau dari saya nggak ada lagi Bang, ini kan sudah maksimal, Bu. Jadi nggak ada lagi yang perlu ditambah. Soalnya tes uji cobanya ini hampir 1 bulan, yang dimodifikasi, diubah itu supaya hasilnya maksimal seperti ini. Oke. Bapak siapa ngaran Pian? Sugianor. Sugianur. Ya, Bapak Sugianur. Ya, Bapak Sugianur ini merupakan juga salah satu pencetus dari inovasi pemotong bawang ya Pak ya, sebelumnya ya pada teknologi tepat guna yang juga mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara ke tingkat provinsi pada tahun berapa itu? 2019. Memang kreatif ya Bapak ya. Nggih. Memang suka mesin kah Pak atau gimana? Suka mesin, dari kecil udah mesin di suka mesin. Ya, saat ini kami juga bersama dengan kepala desa dari Desa Jingah Bujur, Kecamatan Haurgading, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Bapak Hanafi ya Pak ya. Nggih, Pak, awal dari pemerintah desa memberi dukungan warga untuk memiliki inovasi seperti ini seperti apa Pak? Kita melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat sama seluruh pemerintah desa kan. Jadi kita kemarin kerjasama juga dengan desa sebelah, desa Haurgading. Kita koordinasi dengan pemerintah desa melihat kendala yang saat ini kita hadapi kan, lahan pertanian yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal sudah dalam kurun waktu 3 tahun. Yang mana kita ketahui sama-sama lahan pertanian ini merupakan salah satu penopang hidup masyarakat kita, yang mana dimanfaatkan sebagai lahan pertanian juga lahan perikanan pada musim hujannya. Selain itu kita juga berharap dengan terbukanya lahan pertanian ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke. Selain penyertaan modal Pak dari desa untuk pembuatan kapal sendiri Pak, dukungan dari pemerintah desa lainnya seperti apa Pak? Yang pastinya kita masyarakat, warga kita pekerjakan, semua menyambut baik karena memang tujuan kita itu tadi membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dukungan dari seluruh warga yaitu mereka bersedia untuk bergantian dijadwalkan untuk mengerjakan ini proses kinerja mesin. Anggaran yang dibutuhkan sendiri Pak untuk pembuatannya kapal ini?
sekitar 100 juta Sekitar 100 lebih juta. untuk bahan baku, di luar lagi operasional. Pak, kan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kan banyak ya Pak ya daerah rawa luas, bukan hanya di 2 desa ini. Kalau misalnya dari desa lain ingin mencontoh dari inovasi ini, apakah seperti apa Pak nantinya Pak? Diperbolehkan kah? Nggih. Jadi mungkin kita yang pastinya kan pertama penemuan baru, inovasi baru. Kalau dari dinas dinas DPMD, ada Dinas Pengendalian Penduduk dan Desa, mereka ini lebih mengarahkan supaya alat ini dimanfaatkan lebih maksimal, bisa membantu di desa-desa lain. Desa lain. Oke. Oke. Artinya tergantung dari mereka juga ya Pak. Sudah ada kan berkoordinasi dengan dinas yang lain Pak? Kan ini kan juga untuk lahan pertanian juga gitu nih, dari dinas pertanian mungkin nggih. Nah, nggih, untuk dinas pertanian kita sebelum kita menciptakan mesin ini, kita memang koordinasi ke SKPD terkait, yang pastinya di dinas pertanian memang koridor mereka kan, dinas pertanian dan perikanan. Kemarin kan kita koordinasi bagaimana ini untuk menangani upaya apa aja kan dari dinas, mungkin ada apa untuk bagaimana tujuan kita tadi untuk membuka lahan pertanian. Dan kita beberapa upaya sudah kita masukkan proposal, disambut baik dari dinas pertanian juga. Inovasi gagasan kita ini, mereka insya Allah membantu. Mungkin nanti harapan kita sudah membuka lahannya ini, harapan kita mungkin kayak dari pemerintah desa bisa memberikan obat atau vitamin untuk tanaman biasanya ya. Jadi hasil kita bisa maksimal. Okay. Ini Pak, kalau sebelum ada eceng gondok, ini kan sudah 3 tahun ya Pak ya lahan jadi lahan mati ya. Sebelumnya ini memang buat nelayan cari ikan ya Pak di sini? Okay. Ikan jenis apa Pak biasanya kalau daerah rawan seperti ini Pak? Banyak ikan rawa pastinya, seperti gabus, ya. ikan nila, sama papuyo, yang biasanya jadi khas ikan rawa. Yang kita ketahui sama-sama, Kabupaten Hulu Sungai Utara memang punya karakteristik rawa perairan. Iya. Besar harapan ini bisa membantu untuk desa-desa lain juga yang sama mempunyai kendala pada saat ini. Kita lihat lebih dekat dari kapal pencacah eceng gondok ini, di mana terdapat 2 baling-baling besar di bagian depan. Ya, terdapat 2 baling-baling besar ini merupakan besi yang juga cukup tajam. 2 besi baling-baling inilah yang menghancurkan eceng gondok yang berada tepat di depan dari kapal sendiri. Kalau ukuran dari kapal sendiri, ini ukuran berapa ya kapal ini ya? 2,5 kali 6 meter. 2,5 kali 6 meter. Jadi di yang tempat duduknya itu pengemudinya ya. Kalau mau operasikan minimal berapa orang Paman? 3 orang. Jadi apa aja tugasnya itu 3 orang? Yang satu lihat ada kayu. Yang satu melihat kondisi di depan kapal gitu ya. Kalau ada kayu besar. Kayu besar. Disetot kapal kan. Jadi kalau supir nggak melihat di dalam. Iya, supir nggak lihat di dalamnya. Yang satu untuk mengendalikan belakang ini Bu. Mengendalikan bagian belakang. Satunya baru supirnya ya. Jadi mesinnya di dalam ya Paman. Paman boleh dibuka kah Paman? Bisa dibuka. Mau ke kapal. Oh, ini dari bagian dalam dari kapal. Oh, itu yang mesinnya ya, yang beli ya? Oh iya. Ini rantai. Rantainya ya. Itu bahan bakarnya. Itu bahan bakar. Oh, jadi ini bagian bawahnya rata Paman? Rata. Jadi supaya kayak dibikin rata ini, kalau air renggan ini ya masih mampu. Kan biasanya kan kapal kan agak luncup ke bawah kan. Kalau cekong begini, kalau nggak banyak di sini kita kalau operasi. Kandas dia. Oh iya. Ini paling 1 kiloan itu ini. Di bawah nih ya? Bawah nih. Oh. Aja. Kalau dibikin cekong itu lalu dalam. Ya, harus dalam kondisi rawanya banyak air ya. Kalau kayak gini, walaupun airnya sedikit masih bisa ya. Masih bisa operasi.
Yang dirancang khusus untuk di padang rawa begini. Bukan untuk di sungai. Bukan untuk sungai. Kalau di sungai lain lagi anunya. Bikin ininya. Bawahnya itu ya. Oke, cukup dulu. Ya, demikian adalah laporan kami dari Desa Jingah Bujur, Kecamatan Haurgading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana salah satu warga Desa Jingah Bujur memiliki inovasi yang sangat menarik, yaitu pembuatan kapal pencacah atau penghancur eceng gondok untuk daerah rawa. Demikian adalah laporan kami ini. Terima kasih.